Dulu, kalau kita melintas di Jalan Ciater, Subang, suasananya cukup semeraut. Deretan PKL memenuhi sisi jalan, bahkan sampai memakan badan jalan. Aspal banyak yang rusak, berlubang di sana-sini, bikin perjalanan jadi kurang nyaman. Bahkan kadang bikin macet dan rawan kecelakaan. Tapi sekarang, semuanya berubah drastis. Setelah dilakukan revitalisasi dan penataan ulang, wajah Jalan Ciater benar-benar naik kelas. Area yang dulu padat oleh PKL kini terlihat jauh lebih tertata dan lega. Yang paling mencuri perhatian, marka jalannya kini terlihat rapi dan estetik. Dengan garis-garis yang jelas dan tegas, memberikan kesan modern sekaligus tertib. Separator jalan juga terlihat lebih terstruktur, menambah kesan jalan yang niat dibangun, bukan sekedar diperbaiki. Nah, di video ini kita bakal lihat langsung perbandingan before dan afternya. Seberapa jauh sih perubahan yang terjadi? Yuk kita telusuri bareng. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, teman jalan-jalan seru dan wahyu umumnya. Kembali lagi ya di channel Jalan-Jalan Seru, dan semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezeki barokahnya dan selalu ada dalam kesehatan. Amin. Dan sekarang kita mau jalan-jalan nih teman-teman, lihat before dan after atau sebelum pembangunan jalan di Jalan Raya Subang Ciater dan sesudah pembangunan di Jalan Raya Subang Ciater oleh Gubernur Aing Kang Deddy Mulyadi ya. Oke teman-teman, jangan di skip ya. Kita mulai dari Jalan Raya Cikole Jayagiri Lembang. Oke, kita mulai ya. Yes. Kalau kita mundur ke beberapa waktu lalu, kondisi Jalan Ciater ini jauh berbeda dari yang sekarang. Di sepanjang sisi jalan, deretan PKL terlihat memadati hampir seluruh area. Bahkan di beberapa titik, lapaknya sampai memakan badan jalan, bikin ruang untuk kendaraan jadi sempit. Suasananya ramai, tapi cenderung semrawut dan kurang tertata. Trotoar yang seharusnya jadi hak pejalan kaki seringkali justru tertutup oleh lapak dagangan. Akibatnya, pejalan kaki harus turun ke jalan yang tentu saja cukup berbahaya. Kondisi aspalnya juga tidak kalah jadi perhatian. Banyak bagian jalan yang rusak, berlubang, bahkan tambalan yang tidak rata. Kalau dilewati, terasa tidak nyaman, terutama untuk pengendara motor. Belum lagi marka jalan yang sudah mulai pudar, bahkan di beberapa titik hampir tidak terlihat. Ini membuat arus lalu lintas jadi kurang terarah dan berpotensi menimbulkan kemacetan. Ditambah lagi dengan sampah yang kadang terlihat berserakan di sekitar area PKL, membuat suasana jadi kurang bersih dan kurang enak dipandang. Semua kondisi ini membuat Jalan Ciater dulu terasa padat, kurang nyaman, dan jauh dari kesan tertata seperti sekarang. Yuk kita lihat kondisi sebelum adanya perubahan dan penataan ulang Jalan Ciater Subang ini. Yuk, gas!
Oke teman-teman, nah sekarang kita sudah berada di TWA Gunung Hitam Kubadi Parahu ya. Wih, tuh kelihatan ya. Ini adalah gapura perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang dan bisa terlihat ya sekarang masih estetik terlihat sangat rapi teman-teman ya. Nah dari sini kita bisa lihat perkembangannya before and after. Jadi sebelumnya di sini mungkin tanah kosong ya, nanti bisa dilihat di video sebelumnya yang BT atau dilihat tadi ya di video sebelumnya itu. Ini adalah tanah kosong teman-teman dan sekarang sudah berubah sangat estetik dan menjadi salah satu tempat wisata sekarang ya, atau public space. Jadi banyak sekali yang datang ke sini para wisatawan dan lain-lain ya. Emang sangat estetik. Oke, kita lanjut mulai dari sini perlihatkan teman-teman ya. Jadi jalannya juga sudah mulai lihat ya, udah glowing. Dan di pinggir sebelah kanan itu asalnya banyak PKL tidak berizin lah gitu ya teman-teman. Warung-warung kopi sembilan secara sudah rapi ya, dan terlihat juga jalannya udah makin lurus dan bisa kelihatan ya tuh di yang ini nih tuh, itu adalah JPU khas dari arsitektur KDM. Jadi emang apa ya, KDM punya ciri khas kalau bikin JPU ya kayak gini. Yang sebelumnya juga di sini tuh sebelumnya ya penerangan pun minim gitu. Tapi lumayan agak kebantunya kalau misalnya malam itu karena ada PKL tadi ya, atau warung-warung kopi, warung-warung bandrek, bajigir kayak gitulah, sama tekan bakar gitu. Nah biasanya malam-malam biasanya sih suka jadi tempat wisata wah gitu ya. Nah di sini juga kelihatan jalannya udah benar-benar sangat mulus lah, kelihatan enak banget tuh. Dan semenjak Lebaran kemarin ini dikedut juga nih teman-teman pembangunannya ya. Mungkin maksudnya untuk antisipasi arus mudik dan arus balik ya. Jadi untuk ya ke arah Soan, Sumedang juga bisa gitu. Ini kalau lewat sini ini akan terjadi lancar teman-teman. Dan di sini asalnya juga ada beberapa bangunan liar di sini teman-teman ya. Dan sekarang sudah bersih. Wow. Apa kan teman-teman terlihat nih? Udah sangat-sangat rapi lah gitu. Dan sekarang ini jalannya udah marka jalannya ternyata aman ya. Marka jalan udah terlihat sangat jelas. Wow. Jalan di sini emang cukup lebar teman-teman. Nah di sini nih kan, nah ini nih, lihat ini teman-teman nih. Asalnya di sini tempat kita nongki juga sih sebenarnya. Enggak, ini bandrek bajigur gitu, terus tekan bakar enak banget ya. Dan sekarang sudah ada. Jadi di video tadi bisa teman-teman lihat ya, di sini banyak sekali bangunan liar, bangli atau PKL tidak berizin ya. Dan sekarang udah kelihatan ya, di sini udah ditata rapi. Kemudian rencananya katanya akan direlokasi ke RST baru Subang gitu ya nih. Nanti mungkin kita lewat ya teman-teman. Jadi dari PKL yang ada di sekitaran Jalan Raya Ciater Subang ini
ada yang direlokasi gitu ya. Tapi apakah semuanya? Nah itu infonya belum terlalu lengkap sih teman-teman ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu bisa komentar lah ya. Dan seperti ini teman-teman, tidak terlihat satupun adanya PKL di sini ya. Nah, dan asalnya banyak sekali direvisi oleh dan sebetulnya ada best viewersnya. Adanya PKL mungkin juga itu untuk beberapa wisatawan ada manfaatnya karena mungkin bisa nyampe gitu mungkin ya. Kemudian kalau misalnya pengendaraan beser gitu kalau misalnya pengen buang air kecil itu biasanya suka ada toilet kecil. Nah tapi kalau sekarang ini memang agak susah gitu ya. Nah tapi bagusnya juga akan sangat terlihat rapi dan tidak asal menggusur ya, tapi direlokasi banget. Nah, bisa kelihatan. Wih, dan di sini nih. Tuh, jadi di sini mulai dari sini ya. Udah dicat warna merah seperti sirkuit Mandalika atau Mandalika. Seperti sirkuit Mandalika teman-teman ya, banyak video-video ini datanya seperti sirkuit Mandalika. Untuk pengguna jalan ya sangat-sangat bersyukur aja kalau misalnya memang diperhatikan seperti ini ya, jadi kita akan lebih nyaman untuk berkendara. Wow, bisa kelihatan dan kelihatan ke depan ya. Ini dan selamat. Dan ini peristiwa apa tuh Pak? Mantap. Tuh dibersihin teman-teman ya. Oh, ada petugas kebersihannya ternyata sekarang. Keren banget ya Bapak ini ya. Jadi trotoar dibersihin gitu teman-teman. Keren banget. Dan ini adalah rest area Subang yang tadi kita obrolin. Itu buat sebagian ya itu akan direlokasi ke sini teman-teman. Dan sudah kelihatan ada beberapa yang parkir untuk menikmati mungkin keindahan alam di sekitaran sini dan melihat rest area baru ya. Dan ini kita bisa sampai ke depan ya. Jadi ini juga masih dengan kalau ini kelihatan tuh ya. Jadi ini marka jalannya udah kelihatan dan kemarin nggak ada di sini teman-teman ya. Jadi marka jalannya itu sudah jelas dan itu kalau malam glow in the dark lah gitu ya, atau malam-malam itu menyala gitu supaya lebih jelas, lebih terang gitu guys. Nah ini sampai ke depan sini masih teman-teman ya. Wah, keren yuk kelihatan ya. Aduh, mantep banget. Dan ini bisa sampai ke sini teman-teman ya, dengan JTU yang sangat estetik teman-teman. Aduh, keren banget ya, itu enak banget gitu. Kemudian juga karena marka jalan ini sangat jelas, kemudian aspalannya juga masih baru, masih untuk dilewati gitu ya. Jadi kita lebih nyaman hilang gitu. Kemudian terbantu dengan marka jalan ini agar kita lebih bisa waspada ya. Tujuan utamanya seperti ini. Karena ini teman-teman masih bau cat ya teman-teman. Bau cat itu menyengat ini masih baru soalnya. Wah berarti garis merahnya sampai situ aja teman-teman. Nah ini kayaknya akan diteruskan sampai ke dan mungkin pelebaran trotoar ini ya. Wow mantap sekali teman-teman. Sampai ke sini masih dengan JKU-an terapas statik ini ya. Nathan please. Tuh jadi di setiap belokan-belokan kayak gini tuh dipasang ini ya, dipasang marka ya atau rambu-rambu dipasang rambu-rambu
supaya lebih waspada lagi ya. Bisa kelihatan teman-teman ke sana ya, itu asalnya juga di sini beberapa ada bangunan PKL mungkin yang tidak berizin ya. Nah sekarang sudah tidak ada satu kedis yang terlihat gitu. Makin rapi, makin bagus, makin estetik, keluar banget. Tapi memang ada beberapa netizen yang mengharapkan kalau misalnya beberapa titik mungkin juga ada semacam fasilitas umum lah buat gitu ya. Bisa itu dipasang supaya ketika misalnya ada yang geser gitu ada yang kena bahaya kecil itu nggak terlalu sulit gitu ya. Nah ini teman-teman, jadi di sini nih ya pembelinya ini banyak banget di sini nih gitu, pembelinya banyak banget dan sekarang udah kelihatan terapi ya, ibu sudah tidak bawa lagi. Wow, kuat banget ya. Nah ini tuh, wah ini mau dijadiin apa ini ya? Wow keren ini kayaknya mau jadi rest area lagi itu atau apa ini? Wah memang bener Bapak Aing ini bener pembangunan infrastrukturnya itu masif banget ya, dan sangat-sangat berguna lah untuk masyarakat, bermanfaat gitu ya. Jadi semua hasil pajak itu dipakai untuk pembangunan, kebanyakan untuk infrastruktur ya teman-teman. Memang itu efeknya infrastruktur juga sangat besar ya untuk mobilisasi ekonomi lah gitu. Wow ini sampai sini teman-teman. Dan di depan itu ada spot wisata ya, tempat wisata Sari Ater. Jadi hot spring, Sari Ater hot spring atau pemandian air panas Sari Ater. Wah ini jalannya juga kalau yang mau berwisata ke sini makin enak aja teman-teman ya. Nah ini di depan tinggal belok kanan teman-teman ya, itu nanti bisa ke spot wisata Sari Ater. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah ini masih nih dengan set warna merah ya, ternyata dilanjut. Tadi sempat terputus di titik tadi itu ya, kemudian dilanjut sampai ke sini teman-teman. Wow keren banget ya. Wah, kebut-kebutannya teman-teman ya itu. Keren banget, enak banget teman-teman. Wah ternyata bisa sampai sini aja nih teman-teman ya, mungkin masih belum dilanjut. Tapi kita mau lihat ininya ya, PKL-nya kemarin itu banyak penjual nanas dan penjual oleh-oleh lah gitu ya di daerah-daerah sini. Nah ini nih di sini juga kemarin itu banyak penjual nanas gitu ya. Nah sekarang tidak terlihat lagi nih teman-teman ya. Wah ini benar-benar sangat mantap gitu ya. Nah di sini biasanya berjajar nih para penjual oleh-oleh gitu. Sekarang kayaknya udah ditata ulang di ini ya, direlokasi mungkin. Oh ini masih ada nih satu ya. Nah ini masih ada. Oke teman-teman, setelah kita melihat perbuahan sebelum dan sesudah pembangunan, dari yang tadinya terlihat semrawut, penuh PKL dan jalan yang rusak, kini Jalan Ciater berubah jadi lebih bersih, tertata, dan nyaman untuk dilalui. Revitalisasi ini bukan cuma soal mempercantik tampilan, tapi juga meningkatkan kualitas hidup, baik untuk pengguna jalan, pejalan kaki, maupun masyarakat sekitar.
Jalan yang mulus, marka yang jelas, dan lingkungan yang rapi tentu bikin aktivitas jadi lebih aman dan menyenangkan. Perubahan seperti ini jelas jadi langkah positif, dan semoga bisa terus dijaga bersama. Karena percuma kalau sudah bagus tapi tidak dirawat. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan dan melihat langsung perubahan Jalan Ciater ini. Jangan lupa untuk terus dukung konten eksplorasi seperti ini, dan sampai ketemu di perjalanan seru berikutnya.